Shalom anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia, tapi terlebih dahulu perkenalkan nama saya adalah Ibu Elita, mengajar bahasa Indonesia kelas 9. Oke. Hari ini kita mau mempelajari tentang teks laporan percobaan. Materi kita adalah mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah ada di sini adalah siswa harus mampu nanti menentukan struktur teks laporan tersebut. Ya. Oke. Apa itu teks laporan atau apa itu laporan? Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu dari hasil observasi dan analisis yang sistematis. Itu adalah yang disebut dengan laporan. Ada tujuan utama teks laporan. Tujuan utama teks laporan itu adalah mengklasifikasi, mendeskripsikan atau menggambarkan dan memberikan informasi faktual. Oke. Mengklasifikasikan itu apa? Mengklasifikasikan itu disebut adalah mengelompokkan. Sedangkan mendeskripsikan itu adalah menggambarkan. Jadi nanti apa yang sudah dikelompokkan itu kita jelaskan dengan cara menggambarkannya. Itulah yang disebut dengan informasi faktual tersebut. Oke. Selanjutnya ada macam-macam model teks laporan. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Yang kedua, teks laporan percobaan. Sedangkan yang ketiga adalah teks laporan eksperimen. Oke. Materi kita adalah yaitu yang kedua, teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah suatu teks yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis yang biasa berada ketika seseorang melakukan percobaan, observasi atau melakukan karya ilmiah. Itulah yang disebut dengan teks laporan. Di sini ada contoh teks laporan percobaan. Contoh teks laporan percobaan boleh dilihat di layar masing-masing. Judulnya adalah teknik pembuatan slime aman tanpa borak. Itu adalah judulnya. Yang kedua adalah tujuan. Apa tujuannya? Yaitu teknik membuat slime ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan, yaitu melakukan pemanfaatan barang sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang lain serta mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga ada yang disebut dengan bahan dan alat yang digunakan. Bahan dan alat yang digunakan. Bahan dan alat yang digunakan sudah ada di situ. Sediakan deterjen, bubuk serta deterjen cair secukupnya dan seterusnya boleh dibaca di sana. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan slime tersebut atau disebut dengan prosedur. Langkah-langkah pembuatan slime atau prosedur. Oke, langkah-langkahnya ada di sana beberapa poin, ada langkah awal dan seterusnya, bisa dilihat di sana dibaca. Oke. Selanjutnya, nanti setelah selesai melakukan langkah-langkah tersebut akan muncullah hasil percobaannya. Hasil percobaan itu nanti buatlah, hasilnya adalah seperti ini. Slime ini lebih aman digunakan anak-anak pada saat ini. Slime tidak menggunakan boraks yang memiliki kandungan zat yang berbahaya. Itu adalah hasil percobaan yang tadi dari langkah-langkah yang sudah ada. Oke. Yang berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan pembuatan slime tersebut adalah slime ini sangat mudah dikerjakan. Selain dapat menunjang kreativitas, teknik pembuatan slime dapat dijadikan waktu kebersamaan yang produktif. Selain itu lebih hemat uang karena menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam rumah. Itulah contoh dari teks laporan percobaan tersebut. Berarti apa itu struktur teks laporan percobaan? Struktur teks laporan percobaan itu adalah yang pertama judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga itu adalah bahan dan alat, yang keempat adalah, sedangkan yang keempat itu disebut dia langkah.
langkah pembuatan atau prosedur. Oke. Sedangkan yang kelima adalah hasil percobaan. Yang terakhir, struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Inilah yang disebut dengan struktur teks laporan percobaan. Jadi dari contoh yang tadi sudah bisa kita lihat struktur hasil dari contoh tersebut dapat kita lihat struktur dari teks laporan percobaan. Yang pertama tadi adalah judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah bahan dan alat, yang keempat langkah-langkah pembuatan atau prosedurnya, yang kelima hasil percobaan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Itulah yang disebut dengan struktur teks laporan percobaan. Oke? Inilah materi kita hari ini anak-anak. Untuk tugas yang berikutnya nanti anak-anak boleh lihat di classroom berikutnya yang akan Ibu masukkan nanti. Dan anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Shalom, sampai jumpa kembali lagi.